Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sari Bintari Indra Putri, study number 224110 and 83. In this video, I will discuss about lean management. Lean management is a management approach that focuses on reducing waste and improving efficiency in every aspect of production, including design, production, operation, and supply chain management, which is directly related to customers. Lean management applied to the whole company is called lean enterprise, and applied to manufacturing is called lean manufacturing. To service is called lean service. To bank is called lean banking. To retail is called lean retailing. To government is called lean government. Dan lean management originated from the Toyota Production System, or TPS, which was developed in the late 1940. TPS used lean management principles known as the Toyota Way. The main goal of lean management is to eliminate waste and improve overall performance. Lean management has 5 main principles. 1. Identify the value of the product based on the customer perspective. 2. Identifying value stream mapping for each product. 3. Eliminate non-value waste from all activity along the value stream. 4. Organize so that material, information, and product flow effectively. 5. Transform the composition has lead maturity path of growth in the organization that has been implemented. Prinsip lean management tersebut yaitu yang pertama, identifikasi nilai dari perspektif pelanggan. Yaitu prinsip ini menekankan pentingnya memahami nilai dari sudut pandang pelanggan. Hal ini melibatkan pengidentifikasian apa yang pelanggan anggap bernilai dari produk atau layanan. Dengan memahami nilai ini, dapat fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang kedua itu identifikasi aliran nilai. Ini berkaitan dengan pemetaan aliran kerja atau aliran nilai yang mengidentifikasi setiap langkah dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Dengan memahami secara detail bagaimana ini dibuat dan ditransformasikan melalui proses, dapat mengidentifikasi pemborosan atau waste dan memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, menciptakan aliran yang lancar. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan aliran kerja yang lancar dan tidak terputus-putus. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan dan gangguan dalam aliran kerja seperti antrean, transportasi yang berlebihan, atau persediaan tidak perlu. Yang keempat, produksi berdasarkan permintaan atau just in time. Just in time adalah filosofi produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan tepat waktu pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan tanpa adanya persediaan yang berlebihan. Yang kelima, penyempurnaan terus-menerus atau Kaizen. Kaizen merupakan konsep perbaikan berkelanjutan yang mendorong semua anggota organisasi untuk terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses dan praktik kerja mereka. Yang terakhir yaitu menghormati dan mengembangkan orang. Prinsip terakhir ini menekankan pentingnya menghargai kontribusi setiap individu dalam organisasi dan menyediakan dukungan untuk mengembangkan profesional mereka. Ketika individu merasa dihargai dan didukung, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam inisiatif perbaikan dan berkontribusi pada kesuksesan keseluruhan organisasi. Jenis-jenis pemborosan atau waste dalam konteks lean management. Yang pertama itu overproduction atau pemborosan dalam produksi berlebihan. Hal ini terjadi ketika memproduksi lebih banyak barang atau layanan daripada yang diperlukan oleh pelanggan atau pasar. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya produksi dan menghambat aliran nilai. Yang kedua itu waiting atau menunggu.
Ini merujuk pada waktu yang dihabiskan oleh karyawan atau proses dalam keadaan tidak produktif karena menunggu proses sebelumnya selesai atau karena tidak ada pekerjaan yang tersedia. Waktu menunggu menghambat produktivitas dan meningkatkan lead time. Yang ketiga itu transformation atau transportasi. Ini pemborosan terjadi ketika barang atau informasi harus dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam proses produksi atau penyedia layanan. Transportasi yang berlebihan dapat meningkatkan lead time, biaya transportasi, dan resiko kerusakan atau kehilangan. Yang keempat, over processing atau proses yang berlebihan. Ini terjadi ketika melakukan lebih banyak pekerjaan atau proses daripada yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses berlebihan dapat menghabiskan sumber daya yang berharga dan menyebabkan peningkatan biaya produksi tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Yang kelima, inventory atau inventaris. Pemborosan ini terjadi ketika terlalu banyak inventaris atau persediaan disimpan, baik dalam bentuk bahan mentah, produk setengah jadi, produk jadi. Persediaan yang berlebihan dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi, risiko kualitas, dan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani masalah. Yang keenam adalah motion atau gerakan yang tidak perlu. Ini merujuk pada gerakan fisik atau transportasi yang tidak diperlu dilakukan oleh karyawan dalam proses produksi atau penyedia layanan. Gerakan yang tidak perlu dapat meningkatkan kelelahan, resiko cedera, dan menghambat efisiensi keseluruhan. Yang ketujuh yaitu defect atau kesalahan. Pemborosan ini terjadi ketika produk atau layanan tidak memenuhi standar kualitas atau spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Kesalahan dapat mengakibatkan peningkatan biaya untuk perbaikan pengulangan pekerjaan atau pengembalian produk serta menurunkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir itu behavioral waste atau underutilized employees. Underutilized karyawan adalah situasi ketika sebuah organisasi tidak dapat memperoleh manfaat maksimal dari karyawannya, tidak dapat menggunakan tenaga kerja dengan baik, atau tidak dapat membebani mereka dengan pekerjaan secara efektif. Nah, ada pula beberapa teknik untuk mengurangi pemborosan tersebut, yaitu yang pertama 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. 5S adalah metodologi yang digunakan untuk mengorganisir tempat kerja agar lebih efisien, efektif. Ini terdiri dari 5 langkah, itu Seiri atau sort. Itu menghilangkan barang-barang yang tidak diperlukan dari area kerja. Yang kedua itu Seiton atau set in order. Itu menata barang-barang yang diperlukan agar mudah diakses dan jelas diidentifikasi. Yang ketiga itu Seiso atau shine, yaitu membersihkan tempat kerja secara teratur untuk menjaga kebersihan dan mencegah pemborosan. Yang keempat itu Seiketsu atau standardize, yaitu menerapkan standar kerja untuk memastikan konsistensi dalam pengaturan dan pemeliharaan tempat kerja. Yang kelima yaitu Shitsuke atau sustain, yaitu mempertahankan disiplin dalam menerapkan 5S secara terus-menerus. Teknik yang selanjutnya yaitu value stream mapping atau pemetaan aliran nilai. Value stream mapping atau VSM adalah teknik pemetaan yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan aliran nilai dari awal hingga akhir dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Yang ketiga itu single minute exchange of die atau SMED, adalah metodologi yang digunakan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan peralihan atau penggantian alat. Yang terakhir itu Pokayoke atau pencegahan kesalahan. Pokayoke adalah pendekatan atau perangkat yang digunakan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Ini dapat berupa desain produk atau proses yang membatasi kemungkinan kesalahan, pemeriksaan otomatis untuk mendeteksi kesalahan, atau peringatan visual untuk mencegah kesalahan. Tantangan implementasi lean management itu yang pertama, perubahan budaya organisasi. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan lean management adalah mengubah budaya organisasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip lean. Yang kedua, kesulitan dalam pengukuran. Mengukur hasil dari implementasi lean management bisa menjadi tantangan.
Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Implementasi line management seringkali memerlukan perubahan signifikan dalam proses kerja, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Advantage of line management. One, increase production. 2, cost reduction. And 3, increase customer satisfaction. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai line management. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.